Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama ini agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, masih menjelaskan terkait dengan profil sahabat yang oleh Nabi SAW dikatakan sebagai orang syurga. Setelah kita menjelaskan tentang Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan terakhir kita lihat Talhah bin Ubaidillah. Pada pagi hari ini kita lihat bagaimana profil sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu termasuk orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masih anak bibi Nabi yang bernama Safiyah binti Abdul Muttalib. Para jamaah yang saya muliakan, sahabat Zubair bin Awam ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih muda belia, dalam kurung remaja, berumur sekitar 16 tahun. Orangnya tinggi, kalau dia naik onta ataupun naik kuda, kakinya mencapai tanah yang ada. Dia orangnya jenggotnya tipis, jambangnya tipis. Para jamaah yang saya muliakan, dia dikenal sebagai seorang penunggang kuda yang demikian sangat cekatan. Para jamaah yang saya muliakan, inilah sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ketika dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya demikian sangat membencinya, tidak suka dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Maka Zubair bin Awam radhiyallahu anhu terpaksa berhijrah. Dia 2 kali berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Dalam 2 kali hijrah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ketika mereka menyelamatkan diri karena di Makkah tidak memungkinkan ketika itu. Pamannya dijelaskan bagaimana menyiksanya, memperlakukannya dengan kasar. Kana ammuhu yu'alliquhu wa yudakhinu alaih. Pamannya ngikatnya dan kemudian dia menjemurnya di panas, memaksa Zubair bin Awam untuk kembali kepada kekafiran. Tapi dia dengan tegas mengatakan ketika itu, la arji'u illal kufri abadan, saya tidak akan kembali kepada kekafiran selamanya. Itulah tekad betapapun dia mendapatkan perlakuan kasar dari pamannya sendiri. Para jamaah yang saya muliakan,
Ada yang unik dari sahabat Zubair bin Awam ini. Dia orang yang menyukai untuk mati syahid, karena ada informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan mati syahid nantinya. Dia senang kalau nanti di akhir hayatnya dia menemui ajal mati syahid di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, sangkin sukanya, senangnya Zubair ini untuk mati syahid, maka dia menamakan anak-anaknya dengan sahabat-sahabat yang tewas syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia namakan nama anaknya dengan sahabat-sahabat yang mereka sahabat itu tewas di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung syahid. Qala Zubair ibn al-Awwam, kata sahabat Zubair bin al-Awwam, inna Talha bin Ubaidillah At-Taimi yusammi banihi bi asma'il anbiya. Kata Zubair, Talha bin Ubaidillah At-Taimi, dia menamakan anak-anaknya dengan nama-nama nabi. Wa qad alima annahu la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwasanya enggak ada nabi sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zubair, wa inni usammi baniya bi asma'i syuhada. Saya menamakan anak-anak saya, memberi nama kepada anak-anak saya dengan nama syuhada, orang-orang yang syahid di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Katanya la'allahum ayyustashhadu, mudah-mudahan saja mereka mati syahid. Fasamma Abdullah, dia menamakan anaknya Abdullah, merupakan menyamakan dengan nama sahabat Abdullah bin Jahash. Kemudian dia menamakan anaknya dengan Al-Munzir, menyerupai nama seorang sahabat yang tewas, Munzir bin Amr. Dia menamakan anaknya dengan Urwah, menyamakan nama anaknya ini dengan Urwah bin Mas'ud. Dia menamakan anaknya dengan Hamzah, menyamakan nama anaknya dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Dia menamakan anaknya dengan Ja'far, menyamakan nama anaknya dengan Ja'far bin Abi Talib. Dia menamakan anaknya dengan Mus'ab, menyamakan nama anaknya dengan nama sahabat Mus'ab bin Umair. Dia menamakan nama anaknya dengan Ubaidillah, menyamakan nama dengan sahabat Ubaidah bin Al-Haris. Nama Ubaidah menyamakan dengan Ubaidah bin Haris. Dan dia menamakan anaknya dengan Khalid karena dia ingin anaknya seperti Khalid bin Sa'id. Dan dia menamakan anaknya dengan Umar karena ingin, dengan Amr karena ingin menyerupakan anaknya dengan Amr bin Sa'id ibn As. Inilah keunikan dia. Anak-anaknya semua yang laki-laki diberi nama dengan nama sahabat-sahabat yang tewas di dalam medan pertempuran. Para jemaah yang saya muliakan, ketika sahabat Zubair bin Awam ini berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dia mendapatkan tugas dari sahabat-sahabat yang lain untuk mengikuti perkembangan bagaimana keberadaan kehidupan mereka di Ethiopia, karena ada orang yang tidak suka sahabat-sahabat yang berhijrah ke Ethiopia ini ada di dalam perlindungan Raja An-Najasyi. Ada yang menggugat raja, kenapa menerima sahabat-sahabat Nabi SAW dari Mekah sana. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat Zubair bin Awam ditugasi untuk mengikuti perkembangan bagaimana keberadaan An-Najasyi yang digugat oleh seseorang. Ini diceritakan oleh Ummu Salamah, salah seorang dari sahabat wanita yang berhijrah ke Habasyah ketika itu.
Cerita dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Ethiopia, man rajulun yakhruju hatta yahdura waqi'atal qaum thumma ya'tina bil khabar. Siapa seseorang yang akan keluar yang bisa mengikuti peristiwa kaum, kemudian nanti dia datang membawa informasi. Para jamaah yang saya muliakan, Ummu Salamah mengatakan, kata Zubair bin Awam ketika itu, saya. Lantas sahabat-sahabat yang lain mengatakan, fa anta, ya kamu. Wa kana min ahdathil qaum sinnan, dia orang yang masih muda. Para jamaah yang saya muliakan, fanafakhu lahu qirbatan faja'alaha fi sadri. Orang-orang sahabat-sahabat yang ada ketika itu meniupkan pelampung yang akan dijadikannya sebagai pelampung yang diletakkan di dadanya. Thumma sabaha 'alaiha hatta kharaja ila nahiyatin nil allati biha multaqal qaum. Kemudian dia berenang dengan pelampung yang ada di Sungai Nil sampai dia ke sisi dari Sungai Nil yang di situ ada pertemuan orang-orang dengan raja. Thumman talaqa hatta hadarahum, dia berangkat berenang di Sungai Nil sampai dia hadir di dalam pertemuan itu. Kata Ummu Salamah, fada'auna Allah Ta'ala lin najasi bizuhur ala aduwi. Kami demikian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk An-Najasyi agar dia dimenangkan di dalam berargumentasi dengan musuh-musuhnya yang tidak menyukai sahabat ada di Ethiopia. Wa tamkin lahu fi biladi, dan kami mendoakan agar dia tetap kokoh menjadi raja di negerinya. Kata Ummi Salamah, fa wallahi inna la'ala dzalika mutawaqqi'un lima huwa kain. Demi Allah, kami ketika itu demikian menduga-duga apa yang akan terjadi. Id tala'a Zubair wa huwa yas'a. Ketika kami dalam menduga-duga seperti itu, Zubair datang dengan segera. Falama'a bi thawbihi wa huwa yaqul. Kemudian dia membuka pakaiannya yang masih basah. Ketika itu dia bilang kepada orang-orang, ala abshiru faqad zafaran Najasyi, berita gembira, sungguh yang namanya An-Najasyi itu menang. Wa ahlakallahu aduwah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan musuh-musuhnya. Wa makkana lahu fi biladih, dan Allah mengokohkannya di negerinya. Para jamaah yang saya muliakan, berita ini disampaikan oleh sahabat Zubair bin Awam karena dia mengikuti pertemuan antara orang-orang yang menggugat Raja Najasyi ketika itu, sehingga dia memberikan berita gembira, Najasyi menang. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan musuh-musuhnya dan Allah mengokohkan An-Najasyi di negerinya sebagai raja. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, inilah sahabat Zubair bin Awam yang demikian berani mengarungi Sungai Nil ketika itu dengan pelampung untuk bisa mendapatkan berita bagaimana perkembangan terkait dengan kehidupan mereka, karena ada orang yang tidak suka dengan keberadaan sahabat-sahabat Nabi di Ethiopia ketika itu. Para jamaah yang saya muliakan, sahabat Zubair bin Awam ini orang yang sudah demikian mewakafkan dirinya, mengikhlaskan dirinya dengan semua yang dimilikinya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengorbankan hartanya, dia mengorbankan nyawanya demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zubair ini, kalau dia itu maju ke medan perang, dia selalu memakai sorban. Para jamaah yang saya muliakan, terlihat bagaimana Zubair berperang dengan segala keberaniannya,
sehingga dia selalu mendapatkan kemenangan di dalam peperangan yang terjadi. Inilah sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ketika dia dengan peperangan, maka dia ingin mendapatkan syahid dalam perang-perang yang terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mati dalam peperangan-peperangan yang terjadi, padahal dia ikut di dalam peperangan itu. Para jemaah yang saya muliakan, paman dari Zubair yang demikian benci kepada dia karena dia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil dibunuh oleh Zubair pada waktu perang Badar. Perang pertama yang terjadi pada tahun kedua Hijrah. Zubair bin Awam ikut perang, dan dia ketika itu berhasil membunuh pamannya sendiri yang kafir. Qatala Zubair yauma Badrin ammahu Naufal bin Khuwailid bin Asad. Zubair bin Awam berhasil membunuh pamannya yang bernama Naufal bin Khuwailid pada waktu perang Badar. Wa kadza Ubaidah ibn Sa'id ibn Al-As, demikian juga Ubaidah bin Sa'id bin Al-As. Itulah ya gambaran bagaimana dia yang demikian berperang sampai akhirnya dia bisa membunuh pamannya sendiri yang kafir dalam perang Badar yang terjadi. Para jamaah yang saya muliakan, Zubair bin Awam termasuk orang yang demikian sengit di dalam pertempuran-pertempuran yang ada, termasuk ketika dalam perang Uhud, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pukulan dari pasukan musyrik Makkah. Para jamaah yang saya muliakan, pasukan Nabi sempat kocar kacir di dalam pertempuran itu. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud rajulan yaqtulul muslimin qatlan anifan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat pada waktu perang Uhud itu ada seseorang yang membunuh kaum muslimin dengan sengit sekali. Faqal, kata Nabi ketika itu, qum ilaihi ya Zubair. Zubair, bangkit kamu menghadapi orang itu. Faraqiya ilaihi Zubair. Zubair menghadang orang itu hatta idza ala fauqahu iqtama alaihi fa'tanaqahu. Ketika dia bergumul dengan orang itu, fa'aqbala yanhadirani, keduanya terjatuh berguling, hatta waqa'a ilal ard, sampai terjatuh ke tanah. Fawaqa'a Zubair ala sadrihi wa qatalah. Lantas Zubair mengatasi orang itu, menginjak orang itu di dadanya, dan kemudian dia bunuh orang itu. Atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kepada Zubair untuk membunuh seorang musyrik Makkah yang ketika itu demikian banyak membunuh sahabat-sahabat dalam perang Uhud yang terjadi. Para jamaah yang saya muliakan, itulah sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Khandaq. Rasul SAW berkata pada waktu hari perang Khandaq, man ya'tina bi khabari Bani Quraizah, siapa yang bisa datang kepada kami membawa berita tentang orang Yahudi suku Bani Quraizah. Karena orang suku Bani Quraizah mengkhianati Nabi dalam perjanjian mereka dengan Nabi SAW, dan dia dan mereka, orang-orang suku Bani Quraizah, bergabung di dalam pasukan ketika itu bersama dengan orang-orang musyrik Mekah. Itu kata Nabi, mayyatina bi khabari Bani Quraizah, siapa yang datang kepada kami membawa berita tentang orang Yahudi suku Bani Quraizah. Zubair ketika itu mengatakan, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Fadhaba ala fars, Zubair pergi naik kuda, faja'a bi khabarihim. Kemudian Zubair datang membawa berita
kepada Nabi SAW tentang orang Bani Quraizah. Thumma qala tsaniyah, Nabi kali kedua juga mengatakan, siapa yang akan pergi membawa berita dari orang-orang suku Bani Quraizah? Zubair tetap mengatakan, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah, sampai 3 kali. Zubair ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengawasi bagaimana orang-orang suku Bani Quraizah yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perjanjian yang terikat antara mereka dengan Nabi SAW. Karena Zubair yang sampai 3 kali ditugasi oleh Nabi untuk mengikuti perkembangan bagaimana orang-orang suku Bani Quraizah itu, para jamaah yang saya muliakan, Nabi kemudian mengatakan, likulli nabiyyin hawariyun, setiap Nabi itu punya hawari, pengikut setia yang membela. Iya, wa hawariya az-Zubair, hawari saya, pengikut setia yang membela saya adalah Zubair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, ini sahabat Zubair yang membuktikan kesetiaannya, dan dia demikian membuktikan keberaniannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, Ali bin Abi Thalib memuji sahabat Zubair dengan keberaniannya. Kata Ali, asyja'un nasi az-Zubair, orang yang paling berani itu adalah Zubair bin Awam. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Thawri, najdatus sahabah Hamzah wa Ali wa Zubair, orang yang selalu memberikan penyelamatan, pertolongan dalam suasana kritis, ada 3 orang sahabat, Hamzah, Ali, dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhum jami'an. Para jamaah yang saya muliakan, diceritakan oleh anak dari Zubair yang bernama Abdullah bin Zubair. An Abdullah ibn Zubair qal, dari Abdullah bin Zubair dia mengatakan, kuntu yaumal ahzab ju'iltu ana wa Umar ibn Abi Salama fin nisa. Saya di hari perang Ahzab, dalam kurung perang Khandaq, saya ditugasi bersama dengan Umar bin Abi Salamah memperhatikan, mengawasi wanita-wanita. Fanazartu, ya, saya memperhatikan. Fa idza ana bizubair ala farsihi yakhtalifu ila Bani Quraizah marratain aw thalathan. Saya melihat Zubair selalu di atas kudanya bolak-balik ke arah orang suku Bani Quraizah 2 kali atau sampai 3 kali. Falamma raja'tu, ketika saya kembali, saya ketika itu berkata, ya abati ra'aituka takhtalif, ayah, saya melihat engkau selalu bolak-balik. Ya. Au hal ra'aitani ya bani, kata Zubair, apa kamu melihat saya wahai anakku? Kata anaknya Abdullah, na'am. Kata Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ya'ti Bani Quraizah fayatini bi khabarihim, siapa yang mau datang kepada orang suku Bani Quraizah kemudian membawa berita kepadaku tentang mereka, fantalaqtu, saya berangkat, kata Zubair. Falamma raja'tu jama'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawai faqal fidaka abi wa ummi. Ya, ketika saya berangkat dan kemudian saya kembali, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersumpah, ya, dengan menyebutkan bapaknya dan ibunya, yang Nabi mengatakan fidaka abi wa ummi, mudah-mudahan kamu ditebus oleh bapakku dan ibuku. Dengan arti kata Nabi SAW menegaskan kepada, ya, Zubair bahwasanya Nabi demikian sangat senang atas keberanian Zubair bin Awam yang bolak-balik datang kepada orang suku Bani Quraizah untuk mendapatkan informasi berita tentang mereka yang berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu.
dan dia memang betul-betul menampakkan kesungguhannya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, dalam perang Khandaq yang terjadi diceritakan, daraba Zubair yaumal Khandaq Utsman ibn Abdullah bin Mughirah bisayf ala mighfarih. Zubair bin Awam berhasil melumpuhkan pada waktu perang Khandaq seorang kafir yang bernama Utsman bin Abdullah bin Mughirah dengan pedangnya, berhasil melumpuhkan orang itu yang memakai baju besi. Faqata'ahu ilal qurbush, dia berhasil membunuh orang itu sampai kepada pelana kuda orang itu. Lantas orang-orang mengatakan kepada Zubair ketika itu, ma ajwada sayfak, alangkah bagusnya pedang kamu, karena pedangnya yang demikian tajam berhasil membelah, memecah baju besi yang dipakai oleh seorang kafir yang bernama Utsman bin Abdullah. Para jamaah yang saya muliakan, mendengar orang-orang yang mengatakan ma ajwada sayfak, alangkah bagusnya, tajamnya pedang kamu itu, Zubair nggak suka dengan kalimat itu. Para jamaah yang saya muliakan, dia mengatakan bahwasanya apa yang dilakukannya itu bukan karena pedangnya, tapi adalah karena tangannya yang cekatan mempergunakan pedang yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah, dan keberanian dari sahabat Zubair bin Awam ini diakui oleh sahabat-sahabat yang ada di dalam setiap pertempuran yang terjadi pada masa Rasul SAW, demikian juga pada masa setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang Zubair bin Awam, yaghdabu kan namir, dia kalau meradang marah seperti harimau. Wayathibu wusubal asad, kalau dia melompat menyerang seperti menyerangnya singa. Gambaran keberanian dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah keberadaan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, demikian membuktikan keberaniannya di dalam perang-perang yang terjadi. Apakah perang itu terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Para jamaah yang saya muliakan, dijelaskan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam peristiwa ketika Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya di atas gua Hira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Jabal Hira fataharrak. Nabi waktu itu ada di atas gua Hira, di atas bukit Hira, kemudian bukit itu bergetar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi ketika itu, uskun ya Hira, tenang kamu wahai Hira. Fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid, yang ada di atas kamu adalah nabi, orang yang benar dan orang yang syahid. Wa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Ketika itu di atas bukit Hira yang ada Jabal Nur, ada Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum jami'an. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah sehingga dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dia termasuk orang yang kata Nabi akan meninggal dalam keadaan syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, keberadaan sahabat Zubair memang sangat ingin untuk tewas di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang-perang yang terjadi, ikut perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Zubair hanya terluka, tidak tewas, tidak
mati di dalam pertempuran yang diikutinya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, tewasnya sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu karena dibunuh oleh seseorang yang bernama Ibnu Jurmuz. Para jamaah yang saya muliakan, itu terjadi pada waktu perang Jamal, di mana perang yang terjadi ketika itu sahabat-sahabat Nabi terpecah. Ada sahabat Nabi seperti Talhah bin Ubaidillah, kemudian ada Zubair bin Awam, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para jamaah yang saya muliakan, ketika Zubair bin Awam ada bersama dengan pasukan yang melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib mengingatkan Zubair supaya jangan ikut berperang. Kata Zubair ketika itu kepada Talhah, anshudukallah hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya nyatakan kepada kamu dengan nama Allah, kamu dengar enggak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, tuqatiluhu wa anta lahu zalim, kau memeranginya waktu itu kamu adalah zalim kalau melawan Ali. Zubair mengatakan, azkur, saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma madha az-Zubair munsarifan, Zubair kemudian berpaling meninggalkan teman-temannya yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, ketika dia menghindar, tidak mau ikut berperang melawan Ali bin Abi Thalib, para jamaah yang saya muliakan, tiba-tiba ada seseorang yang membunuhnya yang bernama Ibnu Jurmuz. Ibnu Jurmuz inilah yang membunuh Zubair bin Awam. Akhirnya dia tewas, meninggal dunia, syahid. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah keberadaan dari sahabat Zubair bin Awam yang dikenal di dalam kehidupannya dengan keberaniannya dalam perang-perang yang terjadi bersama dengan Nabi SAW. Zubair menampakkan kesungguhan dan keberaniannya, tapi akhirnya dia sendiri dibunuh oleh seseorang karena dia dianggap berkhianat, tidak mau melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam perang Jamal yang terjadi ketika itu. Para jamaah yang saya muliakan, dijelaskan kepada kita, kata Jun bin Qatadah, kuntu ma'az Zubair yaumal Jamal, saya ada bersama Zubair bin Awam di hari perang Jamal, wa kanu yusallimuna alaihi bil imrah, mereka menyerahkan kepada dia pimpinan, ila anqal, kemudian dia Jun bin Qatadah mengatakan, fata'anahu Ibnu Jurmuz thaniyan fa athbatahu, kemudian dia ditikam oleh Ibnu Jurmuz, kemudian menjatuhkannya, fawaqa'a wa dufina biwadis siba, dan dia dikuburkan di suatu lembah yang disebut dengan lembah As-Siba. Jalasa Ali radhiyallahu anhu yabki alaihi huwa wa ashabuh, Ali bin Abi Thalib ketika itu menangisinya bersama dengan sahabat-sahabatnya, menyesali sahabat Zubair bin Awam yang terbunuh tewas karena dianggap tidak mau berperang melawan Ali bin Abi Thalib. Para jamaah yang saya muliakan, itulah keberadaan Zubair yang dijelaskan. Qutila Zubair biwadi Siba biqurbil Basrah munsarifan tarikan lil qital, Zubair dibunuh di lembah As-Siba dekat Basrah, dia pulang meninggalkan, gak mau ikut berperang. Wa kadzalika Talha i'tazala an-nas tarikan lil qital, demikian juga sahabat Talha bin Ubaidillah meninggalkan orang-orang, gak mau ikut perang.
fa asabahu sahmun faqatalah, dia terkena panah kemudian membunuhnya. Wa qad thabata anna man qutila mazluman fahuwa syahid, dan sudah pasti bahwasanya barang siapa yang dia terbunuh dalam keadaan dizalimi, dia adalah orang yang syahid. Inilah akhir dari kehidupan sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sehingga dia tewas karena tidak mau ikut berperang melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti yang sudah saya kemukakan dalam keterangan yang berlalu, para jamaah yang saya muliakan, sahabat-sahabat Nabi sepeninggal Nabi terpecah. Ya, Ali yang menjadi khalifah ketika itu dilawan, dimusuhi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok pro Muawiyah bin Abi Sufyan ingin membela Utsman bin Affan yang terbunuh. Maka sahabat terpecah itu. Muawiyah, bersama Muawiyah ada Aisyah istri Nabi, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam. Tapi waktu perang Jamal melawan Ali bin Abi Thalib, Talha tidak mau ikut perang melawan Ali, demikian juga Zubair. Tapi itulah akhirnya dia dibunuh oleh seseorang yang bernama Ibnu Jurmus. Tewaslah sahabat yang bernama Zubair bin Awam ini karena dia terbunuh dalam keadaan dia dizalimi. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, inilah beberapa gambaran cuplikan tentang kehidupan sahabat Zubair bin Awam yang di awal Nabi mengatakan, memperkirakan bahwasanya dia akan tewas syahid, dan memang ternyata benar seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, gambaran tentang sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang oleh Nabi dikatakan sebagai salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi yang jamin masuk surga. Demikian penjelasannya. Berikut kalau ada yang menjadi pertanyaan seputar Zubair bin Awam atau masalah-masalah lain yang terkait dengan masalah agama, dipersilakan. Monggo. Yap, silakan. Saya ada dua pertanyaan. Yap. Yang pertama mengenai peperangan antara Kristen dan sahabat. Yap. Atas sebelumnya saya jawab, apakah terus pembunuhnya Sayyidina Utsman itu terungkap dan ditangkap? Terus pertanyaan kedua mengenai sahabat Zubair bin Awam. Apakah ada beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana cara orang tuanya mendidiknya sehingga memiliki keberanian seperti itu? Para jamaah yang saya muliakan, apa yang terjadi terbunuhnya Utsman dan ada orang yang menuntut supaya pembunuh Utsman itu diseret, diadili, Ali ketika itu menjadi khalifah, ternyata tidak terungkap, tidak didapati, tidak bisa tertangkap, nggak tahu penyebabnya. Itulah yang membuat marahnya sebagian sahabat kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadi perang antar sahabat. Itu tadi. Dan para jemaah sekalian, itulah yang terjadi ketika itu antara sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka berperang antara satu dengan yang lain. Ali dengan orang-orangnya, ya. Kemudian ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, anak dari Abu Sufyan, musuh Nabi semula tapi kemudian beriman, ya, kepada Nabi SAW. Nah, bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ternyata ada Aisyah, ada Talha, ada Zubair bin Awam. Ya, mereka menuntut pembunuh, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi tidak terungkap, nggak didapati. Dan itulah yang membuat perpecahan berlanjut, ya, seperti itu. Nah, kemudian para jamaah yang saya muliakan, tentang keberadaan Zubair yang dikatakan demikian pemberani, orangnya ya demikian tinggi cekatan di dalam menunggang kuda dan onta. Para jemaah yang saya muliakan, kebiasaan di dalam masyarakat Arab ketika itu, mereka dengan hal-hal yang menampakkan keberanian, kecekatan. Makanya menunggang onta, menunggang kuda itu adalah merupakan kebiasaan yang sudah ada di dalam kehidupan orang Arab. Dan Zubair
sebagai pemuda atau remaja yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu terbiasa ikut bersama dengan orang-orang yang ada, sehingga dia demikian pemberani. Nah, para jamaah yang saya muliakan, apalagi seperti yang disebutkan tentang fisik daripada sahabat Zubair bin Awam ini, dia kalau naik onta atau naik kuda, kakinya itu bisa nyecah ke tanah, tinggi orangnya. Dan ini demikian mendukung dia untuk dia cekatan, karena memang kebiasaan dari orang-orang Arab ketika itu terbiasa nunggang kuda, nunggang onta, dan itu yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Apalagi ketika itu dia masih sangat muda. Bayangkan dia masuk Islam, beriman kepada Nabi masih usia 16 tahun, remaja, dan terus bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memujikan keberanian dari Zubair bin Awam ini, sehingga Nabi mengatakan semua Nabi punya hawari, pengikut setia yang selalu membela, dan hawari saya adalah Zubair, kata Nabi SAW. Karena memang dia dengan penugasan-penugasan yang ditugasi oleh Nabi SAW tidak takut, dan dia selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Seperti peristiwa waktu perang Khandaq, yang orang-orang suku Bani Quraizah Yahudi yang ada di Madinah mengkhianati Nabi, dan Zubair disuruh oleh Nabi untuk mendapatkan informasi, mengamati mereka, bagaimana mereka. Itu yang terjadi. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kehidupan orang-orang Arab itulah yang membentuk dari sahabat Zubair bin Awam, sehingga dia demikian berani dan cekatan. Mereka orang-orang Arab dengan anak-anak laki-laki yang ada memang terbiasa dengan hal-hal yang menantang. Itu udah kehidupan orang Arab. Makanya orang Arab demikian bangga kalau punya anak laki-laki, dan mereka agak sedih kita katakan kalau punya anak perempuan dan gak punya anak laki-laki. Kebanggaan kalau punya anak laki-laki. Kehidupan masyarakat Arab memang menampakkan seperti itu. Maka Zubair bin Awam tumbuh dengan keberanian, dengan kegesitannya, karena memang kehidupan orang-orang Arab ketika itu menampakkan seperti demikian. Demikian, tidak ada penjelasan bapak ibunya yang mendidiknya, nggak ada, tapi masyarakat yang seperti itulah yang membuat Zubair demikian pemberani dan cekatan. Demikian penjelasan tentang itu. Selanjutnya, monggo Pak. Waalaikumsalam. Aisyah yang disebut berpihak pada Muawiyah itu apa? Itu Rasul. Benar. Iya. Istri Nabi. Nah, para jamaah yang saya muliakan, iya. Aisyah istri Nabi. Iya, pro Muawiyah. Di situ ada sahabat Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam melawan Ali bin Abi Thalib. Mereka nuntut supaya pembunuh Utsman dicari, ditangkap, dibunuh. Itu yang harapan mereka. Ternyata enggak. Sepertinya itulah yang membuat mereka melawan Ali yang menjadi khalifah ketika itu. Itu yang terjadi. Saya selalu mengatakan perpecahan di antara sahabat yang terjadi, ini sejarah. Kita no comment terhadap mereka. Kita tidak boleh menyalahkan sahabat-sahabat Nabi yang ada. Tidak menyalahkan Ali bin Abi Thalib, tidak menyalahkan Aisyah, Muawiyah, Talha, Zubair, karena mereka sahabat-sahabat Nabi yang demikian berjasa mengorbankan semua yang ada pada mereka demi agama Allah. Tapi keadaan seperti itu dahulu. Para jamaah yang saya muliakan, itulah yang terjadi, dan ini adalah suatu yang sangat menyedihkan, memprihatinkan, tapi itu ada di dalam catatan sejarah. Mau bilang apa kita? Kita membaca, kita mengetahui peristiwa perpecahan di antara sahabat-sahabat yang ada. Mereka masing-masing dengan ijtihad mereka. Wallahu a'lam. Demikian. Lanjut, pertanyaan lain, masalah lain. Adakah yang menjadi pertanyaan atau masalah lain yang akan diangkatkan? Saya tunggu. Moga Pak. Kalau kita perhatikan di antara para sahabat yang termasuk dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga, itu umumnya adalah
para sahabat yang ashabul awali, Yep. orang-orang yang beriman kepada Nabi sejak dari awal. Ya. Apakah benar demikian atau mungkin juga ada yang tidak demikian? Terima kasih. Rata-rata memang iya. Ya. Tapi kita katakan ada sahabat-sahabat yang istilahnya ada di dalam jaminan Nabi SAW masuk surga juga, kendati pun tidak ya diceritakan secara detail. Adanya sahabat-sahabat yang lain yang dikatakan Nabi dia orang surga. Jadi memang ada sahabat-sahabat, cuman kalau kita perhatikan keberadaan nama-nama sahabat itu, memang sahabat-sahabat yang demikian membuktikan pembelaan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dengan semua pengorbanan yang mereka berikan, termasuk di dalam perang-perang yang terjadi. Jadi para jamaah yang saya muliakan, ketika ada nama yang memang disebut sebagai orang surga, kendati pun tidak ada sejarah lengkapnya, sejarah detailnya, tapi Nabi menyebutkan ya bahwasanya dia masuk surga, iya, kendati pun dia sahabat. Lo nggak ada lo cerita tentang sahabat ini secara detail. Nah para jamaah yang saya muliakan seperti itu. Ya, saya ambil contoh. Ketika Nabi SAW mengatakan akan ada 70.000 orang dari orang-orang masuk surga tanpa dihisap. Nah kemudian kan sahabat-sahabat bertanya-tanya, kemudian Nabi menjelaskan. Nah ketika itu kan ada seorang sahabat yang bernama Uqashah bin Mihsan. Ya Rasulullah, tolong saya didoakan agar termasuk kepada yang 70.000 masuk surga tanpa dihisap itu. Dan Nabi mendoakannya, ya Allah masukkan dia, Uqashah bin Mihsan, termasuk orang masuk surga tanpa dihisap. Nah sejarah Uqashah bin Mihsan ya tidak banyak atau tidak detail ya, tapi ada, memang ada. Tidak seperti sahabat-sahabat yang memang mereka itu sahabat yang selalu dekat dan bersama dengan Nabi. Para jamaah yang saya muliakan, tentang keberadaan sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, selalu hadir bersama dengan Nabi di dalam majelis Nabi, ikut di dalam berbagai peristiwa yang ada. Ada sahabat yang demikian dekat dengan Nabi SAW sehingga Nabi kenal betul dengan sahabat itu. Dan ada sahabat-sahabat yang kita katakan nggak ada informasi lebih lanjut, sejarah yang lebih detail tentang sahabat itu. Tapi ya ketika Nabi mengatakan dia orang surga, maka memang kita katakan iya, karena Nabi yang mengatakan. Kendati pun ya katakanlah ya perjuangan ya secara detail dan rinci tidak ada di dalam catatan ahli sirah. Jadi seperti itu, secara umum kita katakan memang mereka yang dipastikan masuk surga oleh Nabi, termasuk 10 sahabat yang kita sebutkan ini memang Nabi melihat bagaimana kiprah, perjuangan, pembelaan dan pengorbanan sahabat-sahabat ini demi agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya seperti sahabat ya Zubair bin Awam yang kita kenal, pemberani, sangat pemberani dan siap dengan segala sesuatunya dikala ya ditugasi oleh Rasul atau ya untuk agama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini diakui, sampai Ali mengatakan orang yang paling pemberani itu adalah Zubair bin Awam. Itu tadi dia ya kalau nyerang seperti harimau, kalau ya dia menerkam seperti singa, gesit cekatan. Ali yang mengatakan seperti itu tentang Zubair bin Awam ini. Itulah ya gambarannya. Dan nanti kita akan lihat dari nama-nama yang lain atau sahabat-sahabat yang lain, bagaimana mereka yang demikian mengorbankan diri, memberikan segala sesuatunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengatakan mereka adalah orang syurga. Sementara itu dulu para jamaah yang saya muliakan, sampai nanti kita lanjut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.